Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'da. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, siapapun Anda, suku bangsa, warna kulit Anda, penampilan Anda seperti apa, insya Allah kami doakan kita semua, mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Kami mendapatkan pesan di WhatsApp yang berisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sukma, mohon izin saya mau nanya. Saya nih di dalam ilmu tauhid, syahadat itu ada berapa tingkatan? Mohon penjelasannya agar saya bisa memahaminya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, pertanyaan ini berisi tentang tingkatan syahadat dalam ilmu tauhid. Mungkin beliau ini salah kirim atau mungkin salah diksi. Karena kalau kita berbicara tingkatan syahadat itu sudut pandang tasawuf. Sedangkan kalau kita berbicara syahadat sudut pandang ilmu tauhid atau ilmu akidah itu tidak punya tingkatan. Di dalam ilmu akidah atau di dalam ilmu tauhid, syahadat itu hanya dua, yaitu syahadat tauhid dengan syahadat rasul, yaitu mentauhidkan Tuhan itu tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi, aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah, baik secara rububiyah, baik secara uluhiyah, baik secara asma wa sifat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan itu syahadat rasul. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ilmu akidah syahadat itu ada dua, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Adapun di dalam ilmu tasawuf ini baru ada konsep tingkatan syahadat. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus paham dulu syahadat itu apa. Syahadat itu berarti bersaksi. Berbeda dengan kata iman. Iman itu berarti meyakini. Nah, beriman itu memiliki beberapa tingkatan. Meyakini sesuatu berdasarkan beberapa tingkatan. Kalau kita percaya terhadap sesuatu atas dasar cerita saja, misalkan kita dengar cerita bahwa Allah itu Tuhan, Muhammad itu Rasul, lalu berdasarkan cerita itu kita percaya, itu namanya khobar yakin. Yakin yang berdasarkan cerita. Yang kedua, ketika sesuatu yang diceritakan itu tentang Tuhan kita adalah Allah, Muhammad adalah utusan Allah, lalu kita melihat hal itu, maka itu percaya berdasarkan apa yang kita lihat. Itu disebut ainul yakin. Yang ketiga, kita mengalami sendiri kejadian itu. Ya. Kita mengalami sendiri kejadian itu, bahwa kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita mengalami sendiri bahwa Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Maka ini iman disebut hakul yakin. Lalu kejadian itu berulang-ulang terjadi pada diri kita, maka itu disebut kamalul yakin. Nah, syahadat dengan yakin atau iman itu berbeda. Syahadat itu artinya bersaksi. Bersaksi itu di sini maksudnya adalah melihat, mendengar, merasakan, mengalami sendiri tentang apa yang dipersaksikan. Berbeda dengan iman atau percaya. Iman itu ada 4 tingkatan. Ada percaya berdasarkan cerita, walaupun tidak pernah melihat, mendengar, mengalami sendiri. Yang kedua, ada percaya berdasarkan pernah melihatnya. Yang ketiga, ada percaya berdasarkan pernah mengalaminya. Yang keempat, kejadian percaya itu berulang-ulang terjadi pada diri kita, disebut kamalul yakin. Percaya berdasarkan cerita, khobar yakin. Percaya berdasarkan apa yang dilihat langsung, ainul yakin. Percaya karena mengalami sendiri,
hakul yakin, percaya karena kejadian itu berulang-ulang terjadi pada diri kita, kamalul yakin. Sedangkan syahadat itu sendiri adalah persaksian. Syahadat itu dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang namanya bersaksi ini dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, ketika kita bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, tetapi kita tidak tahu Allah yang kita saksikan dan kita tidak tahu Muhammad siapa yang kita saksikan, cukup dengan menyaksikan hukum-hukum Allah, maka ini juga termasuk syahadat. Kita ucapkan secara lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan saya sedang bersaksi Muhammad utusan Allah, walaupun nggak tahu pemilik nama Allah itu siapa, walaupun nggak pernah ketemu dengan Muhammad itu siapa, tapi setelah mengucapkan itu kita akui halal itu halal, haram itu haram, kita laksanakan perintah wajib, kita jauhi perintah yang diharamkan, maka ini bersaksi pada makom syariat. Walaupun kita tidak pernah menyaksikan Allah. Apa itu bersaksi? Melihat, mendengar, mengalami sendiri. Itu namanya bersaksi. Nah, walaupun kita tidak tahu pemilik nama Allah dan kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah bersaksi tentang Allah dan Rasulnya, tapi kita mengatakan yang halal adalah halal, yang haram adalah haram berdasarkan Al-Quran Sunnah, ini bersaksi pada makom syariat namanya. Yang disaksikan adalah hukum-hukum Allah dan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ada bersaksi pada makom tarekat. Bersaksi pada makom tarekat ini yang dipersaksikan adalah nama Allah dan nama Muhammad. Ketika nama Allah dan nama Muhammad masuk ke dalam dada-dada kita, lalu kita cinta kepadanya, kita bersaksi bahwa nama Tuhan itu adalah Allah dan nama utusannya adalah Muhammad, ini bersaksi pada makom tarekat. Yang ketiga, bersaksi pada makom hakikat. Bersyahadat pada makom hakikat. Bersyahadat pada makom hakikat yang disaksikan tidak hanya hukum-hukum Allah dan syariat Nabi. Yang disaksikan tidak hanya nama Allah dan nama Nabi Muhammad SAW. Tapi yang disaksikan adalah sifatnya. Yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirasakan, yang disaksikan. Seperti wujud, hidup, berkata-kata, berkehendak, dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika kita mengalami persaksian pada sifat-sifat Allah, ini letaknya pada jiwa kesadaran kita. Kalau tadi ketika kita bersaksi pada makom syariat, letaknya pada jasad kita. Kalau tadi kita bersaksi tentang makom tarekat, bersaksi kepada Allah tentang nama Allah dan nama Nabi Muhammad SAW pada hati kita. Nah, kalau bersaksi atau bersyahadat pada makom hakikat, letaknya pada kesadaran kita. Merasai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bersaksi pada makom hakikat. Apa yang kita saksikan pada makom hakikat? Ketika kita bersaksi tentang Allah, maka kita saksikan hidup. Dan ketika kita bersaksi tentang Rasul, maka yang kita saksikan adalah rasa. Ketika kita bersaksi tentang Muhammad, maka yang kita saksikan adalah ruh. Nah, jadi hidup, ruh, rasa. Hidup Allah, rasa Rasul, ruh Muhammad. Ini kalau kita bersaksi pada makom hakikat. Nah, kalau kita bersaksi pada makom ma'rifatul zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang kita saksikan komplit. Yang kita saksikan adalah secara jasad hukum-hukum Allah. Yang kita saksikan secara tarekat adalah asma Allah. Yang kita saksikan secara hakikat adalah sifat Allah. Dan yang kita saksikan secara ma'rifat adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu zat mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dibantah oleh ilmu apapun. Dan sesuai dengan Al-Quran Sunnah, bahkan ayat-ayat dalam Al-Quran tak perlu ditakwil dan tak perlu ditafsir. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan Tuhan yang sangat kami muliakan. Apabila ada salah kata, itu datang dari hawa nafsu kami. Namun apabila itu benar, itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak datang dari sisi kami. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf.